Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Bersama kami Dimer Channel. Marilah kita ikuti siaran dari Dimer Channel. Dimer Channel akan mengupas tentang pada usia 30 tahun otak manusia itu menyusut. Saat memasuki usia 30 tahun, otak manusia akan mulai menyusut. Seiring dengan bertambahnya usia, proses pengecilan otak tersebut akan berlangsung semakin cepat. Penurunan volume otak itu bisa memicu penurunan kognitif atau kemampuan berpikir manusia hingga munculnya sejumlah penyakit degeneratif. Namun, nyatanya sebagian orang berumur lebih dari 80 tahun bisa tetap memiliki fungsi otak yang baik. Penyusutan volume otak dan penurunan fungsi kognitif itu nyata. Meski sulit dipercaya, psikiater yang juga dosen Universitas George Washington, Amerika Serikat, Susan B. Trachman, dalam tulisannya di Psikologi Today, Kamis 30 Januari 2025, menyebut berkurangnya volume otak sudah akan terjadi saat kita memasuki usia 30 tahun. Padahal usia 30 tahun kerap dianggap sebagai batas usia kematangan mental seseorang hingga bisa disebut dewasa sepenuhnya. Di usia ini, manusia umumnya memiliki kestabilan karier atau keuangan atau mulai menjalani kehidupan rumah tangga. Nyatanya pada saat bersamaan volume otak mulai berkurang. Pengurangan volume otak akan membuat seseorang mulai mengalami sejumlah masalah kognitif terkait kemampuannya mengingat, kecepatan memproses informasi, hingga kesadarannya akan ruang. Meski penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer atau Parkinson umumnya baru muncul pada penduduk berusia lebih dari 60 tahun. Pengembangan penyakit ini dimulai di usia 30-an tahun. Setelah itu, seperti ditulis Christopher Berland di Psikologi Today 29 Mei 2024, berat otak manusia berkurang sekitar 5% tiap satu dekade. Ketika usia menginjak 70 tahun, penyusutan otak mengalami percepatan sehingga makin memaparkan warga lanjut usia pada berbagai masalah kognitif dan otak. Dari hasil pemindaian otak dengan pencitraan resonansi magnetik MRI, warga lanjut usia kurang aktif memiliki otak dengan volume lebih kecil. Sebaliknya, lansia yang amat aktif memiliki ukuran otak lebih besar dan menunjukkan laju penyusutan otak lebih rendah daripada lansia yang kurang aktif. Meski demikian, kata Rahman, tidak semua fungsi otak akan menurun pada usia tersebut. Keterampilan verbal dan penalaran abstrak seseorang justru masih bisa ditingkatkan saat manusia memasuki usia 30 tahun.
Sementara penurunan fungsi kognitif otak itu masih diperlambat, bahkan dicegah kedatangannya. Alamiah, sepanjang hidupnya ukuran otak manusia terus berubah. Ketika bayi dan anak-anak, volume otak manusia tumbuh sehingga mengembangkan lebih dari 1 juta koneksi tiap detik. Saat anak memasuki usia 6 tahun, volume otak anak mencapai 90% dari volume otak manusia dewasa. Pada masa ini anak tiap belajar di sekolah. Namun setelah berusia 30 tahun, volume dan berat otak menurun kembali secara bertahap. Penurunan ini paling banyak terjadi di konteks prefrontal alias otak bagian depan yang ada di belakang dahi dan hipokampus yang terletak di atas telinga. Dua bagian otak itu bertanggung jawab dalam ingatan, mengambil keputusan, dan kendali diri. Penyusutan otak sejatinya merupakan bagian alami dan proses penuaan tubuh. Semua manusia pasti akan mengalaminya. Karena itu, dalam batas tertentu, penyusutan otak sejatinya hal wajar dan tak selalu otomatis memicu penurunan kognitif otak yang signifikan. Meski demikian, dalam sejumlah kasus kita juga akan dengan mudah menemukan di sekitar kita seseorang yang berumur lebih dari 80 tahun tetapi tetap memiliki fungsi kognitif yang cukup baik. Dilansir dari Harian Kompas tanggal 3 Januari 2025. Oke, selamat mengikuti para pemirsa ya. Jangan lupa nanti tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan memberikan komentar. Dan ini kita sajikan juga video para lansia yang peduli dengan pola hidup dan gaya hidup, juga para pensiunan yang tetap aktif di masa pensiunnya. Ini sebagai usaha untuk tetap mempertahankan kognitifnya ya, otaknya tetap fresh, daya ingat dan tidak pikun. Oke, para pemirsa, selamat mengikuti sampai selesai nanti ya. Selamat beraktivitas.
Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada bersama kami Dimmer Channel. Marilah kita ikuti siaran dari Dimmer Channel. Dimmer Channel akan mengupas tentang pada usia 30 tahun otak manusia itu menyusut. Saat memasuki usia 30 tahun, otak manusia akan mulai menyusut. Seiring dengan bertambahnya usia, proses pengecilan otak tersebut akan berlangsung semakin cepat. Penurunan volume otak itu bisa memicu penurunan kognitif atau kemampuan berpikir manusia hingga munculnya sejumlah penyakit degeneratif. Namun, nyatanya sebagian orang berumur lebih dari 80 tahun bisa tetap memiliki fungsi otak yang baik. Penyusutan volume otak dan penurunan fungsi kognitif itu nyata. Meski sulit dipercaya, psikiater yang juga dosen Universitas George Washington, Amerika Serikat, Susan B. Trachman, dalam tulisannya di Psikologi Today, Kamis 30 Januari 2025, menyebut berkurangnya volume otak sudah akan terjadi saat kita memasuki usia 30 tahun. Padahal usia 30 tahun kerap dianggap sebagai batas usia kematangan mental seseorang hingga bisa disebut dewasa sepenuhnya. Di usia ini, manusia umumnya memiliki kestabilan karier atau keuangan atau mulai menjalani kehidupan rumah tangga. Nyatanya pada saat bersamaan volume otak mulai berkurang. Pengurangan volume otak akan membuat seseorang mulai mengalami sejumlah masalah kognitif terkait kemampuannya mengingat, kecepatan memproses informasi, hingga kesadarannya akan ruang. Meski penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer atau Parkinson umumnya baru muncul pada penduduk berusia lebih dari 60 tahun. Pengembangan penyakit ini dimulai di usia 30-an tahun. Setelah itu, seperti ditulis Christopher Berland di Psikologi Today 29 Mei 2024, berat otak manusia berkurang sekitar 5% tiap satu dekade. Ketika usia menginjak 70 tahun, penyusutan otak mengalami percepatan sehingga makin memaparkan warga lanjut usia pada berbagai masalah kognitif dan otak. Dari hasil pemindaian otak dengan pencitraan resonansi magnetik MRI, warga lanjut usia kurang aktif memiliki otak dengan volume lebih kecil.
Sebaliknya, lansia yang amat aktif memiliki ukuran otak lebih besar dan menunjukkan laju penyusutan otak lebih rendah daripada lansia yang kurang aktif. Meski demikian, kata Rahman, tidak semua fungsi otak akan menurun pada usia tersebut. Keterampilan verbal dan penalaran abstrak seseorang justru masih bisa ditingkatkan saat manusia memasuki usia 30 tahun. Sementara penurunan fungsi kognitif otak itu masih diperlambat, bahkan dicegah kedatangannya. Alamiah, sepanjang hidupnya, ukuran otak manusia terus berubah. Ketika bayi dan anak-anak, volume otak manusia tumbuh sehingga mengembangkan lebih dari 1 juta koneksi tiap detik. Saat anak memasuki usia 6 tahun, volume otak anak mencapai 90% dari volume otak manusia dewasa. Pada masa ini, anak siap belajar di sekolah. Namun, setelah berusia 30 tahun, volume dan berat otak menurun kembali secara bertahap. Penurunan ini paling banyak terjadi di konteks prefrontal alias otak bagian depan yang ada di belakang dahi dan hipokampus yang terletak di atas telinga. Dua bagian otak itu bertanggung jawab dalam ingatan, mengambil keputusan, dan kendali diri. Penyusutan otak sejatinya merupakan bagian alami dan proses penuaan tubuh. Semua manusia pasti akan mengalaminya. Karena itu, dalam batas tertentu, penyusutan otak sejatinya hal wajar dan tak selalu otomatis memicu penurunan kognitif otak yang signifikan. Meski demikian, dalam sejumlah kasus kita juga akan dengan mudah menemukan di sekitar kita seseorang yang berumur lebih dari 80 tahun tetapi tetap memiliki fungsi kognitif yang cukup baik. Dilansir dari Harian Kompas tanggal 3 Januari 2025. Oke, selamat mengikuti para pemirsa ya. Jangan lupa nanti tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan memberikan komentar. Dan ini kita sajikan juga video para lansia yang peduli dengan pola hidup dan gaya hidup, juga para pensiunan yang tetap aktif di masa pensiunnya. Ini sebagai usaha untuk tetap mempertahankan kognitifnya, ya, otaknya tetap fresh, daya ingat, dan tidak pikun. Oke, para pemirsa, selamat mengikuti sampai selesai nanti ya. Selamat beraktivitas.